Kenapa dia mengatakan masih ada? Karena itu adalah naluri kemanusiaan. Karena naluri kemanusiaan kita ini itu masih bisa membedakan baik dan buruk meskipun tak ada agama. Karena kita punya akal. Sebentar Bang, saya jawab tentang naluri kemanusiaan. Di dalam Kristen, naluri kemanusiaan itu nggak ada Bang. Yang ada iman dan hati nurani. Inilah artinya. Kita mengenal Kristus itu lewat iman Bang, bukan lewat naluri. Lewat salah. Coba tunjukkan. Mantap. Coba tunjukkan dalilnya dari ajaran Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan iman. Coba tunjukkan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Iman yang benar itu landasan tolak ukurnya apa? Injil Bang. Bukan akal. Jelas bukan akal. Bukan akal. Bukanlah Bang, iman. Kalau bukan akal, kenapa Anda menggunakan akal untuk mengakal-akali dalil yang ada di Bible? Kenapa? Saya tidak mengakal-akali loh. Di mana? Coba saudara. Di mana? Kita lihat di apa? Di mana? Apa namanya? Di mana saya bisa Roma lihat? Pasal 1 ayat 16. Oke, silakan. Silakan Anda bacakan. Saya bacakan ya Bang. Iya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu yang pertama ya kan? Oke. Apa yang baru kelanjutannya ini Bang supaya apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi satu kekuatan yang kuat gitu. Di Roma pasal 3 ayat 28 Bang. Oh, 28. Silakan Anda mendogma. Saya bacakan karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau kita melakukan kasih, ya kan, tapi kita nggak apa namanya? Boleh nggak saya sedikit nggak ada masuk? Iman kepada Kristus ya sia Bang. Itu yang pertama. Boleh nggak saya masuk sedikit? Boleh nggak saya bertanya sedikit? Boleh nggak? Iya. Anda ke gereja kenapa pakai baju? Ya karena itu kesopanan lah Bang. Ya, sopan tidaknya itu tolak ukurnya apa? Bentar Bang, ada yang datang Bang. Bentar Bang, saya nanti turun dulu. Besok kalau ke gereja mohon telanjang aja Bang ya. Nggak usah pakai akal. Karena iman Anda yang akan menyelamatkan Anda. Silakan. Kita saksikan besok saudara kita Kristen ke gereja dengan iman tanpa pakaian baju celana tapi pakai sepatu dengan kaos kaki sampai lutut. Silakan sejauh. Beragama tanpa akal itu sama dengan kambing. Gak ada bedanya sama monyet kerah. Iman itu landasannya akal. Anda itu tidak sampai Pusat Bang, kok bilang kera monyet Bang? Yang tidak menggunakan akal apa Bang? Tadi Anda mendengarkan sendiri kan? Tapi saudara Anda jangan juga dibilang Kristen Bang. Loh, tadi dia mengatakan di Kristen itu iman dan apa? Perbuatan. Biasa aja Bang, jangan semua dibawa Bang. Benar enggak di Kristen itu iman saja dan perbuatan? Biasa aja dibilang seperti itu Bang, janganlah dibawa. Enggak, saya tanya sama saudara Sijo. Apakah di Kristen itu betul hanya menggunakan iman dan
perbuatan? Semua, Bang. Bedanya dengan kambing apa? Nah, kan menghujat kan. Lo kok menghujat pula? Gini rupanya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Diam dulu. Gini rupanya ajaran kalian. Diam dulu. Diam dulu. Anda yang mengatakan diri Anda sendiri itu adalah tai. Kemudian saya menjelaskan tai itu busuk. Kenapa saya jadi yang terpidana di sini? Gini dengarkan. aja. Sabar dulu. Saudara Anda. Iya, makanya sabar. Iya, makanya sabar kucluk. Kau suruh saya sabar, tapi kau nggak mau diam. Saudaramu sendiri yang mengatakan di Kristen itu tidak ada akal, yang ada iman dan perbuatan. Apa itu iman? Percaya. Sabar dulu Napa, please. Habis ini kau bicara sampai 2 jam. Dengarkan dulu Gerunda, aku tuh ngomong aja kau. Diam dulu please. Oke, si Jo diam dulu. Habis ini Anda bicara ya. Kita gantian. Kebetulan saya diundang sini sebagai narasumber ya. Jadi diam dulu kawan ya. Habis ini paling 1 menit, habis itu saudara berbicara. Tadi kita mendengarkan saudara Kristen kita mengatakan di Kristen itu tidak ada akal, yang ada iman dan perbuatan. Saya tengok seekor kambing. Iman itu tidak ada di Kristen. Yang ada hanya apa? Di Kristen itu pisti itu percaya, yakin. Seekor kambing makan kulit pisang karena kambing ini percaya kulit pisang itu makanan yang bisa mengenyangkan dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan itu. Seekor kambing mempraktikkan apa? Percaya dan berbuat. Tidak ada telaah akal. Kenapa tidak ada telaah akal? Karena dia tidak ada akal. Kenapa Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah? Karena orang kafir itu punya akal tapi dimatikan. Kulit pisangnya itu mengenyangkan. Tidak ada telaah akal, dimakan, dipraktik dengan perbuatan. Itu makanya saya bertanya, apa bedanya kalian dengan seekor kera? Saya bertanya, saya tidak menghujat. Saya bertanya, seekor kera makan sampah, makan makanan busuk, makan mangga busuk, buah-buahan yang busuk berulat. Kenapa? Karena dia hanya percaya dan bermodalkan perbuatan. Bedanya Kristen apa? Itu pertanyaan. Nggak ada. Itu jawaban dari saudara Muslim. Bagaimana jawaban dari saudara Kristen? Apa bedanya dengan seekor kera? Kalau hanya percaya lalu mempraktekkan perbuatan kepercayaan itu. Bedanya di mana coba? Seekor ayam melihat seorang anak ayamnya lari menuju kepada lalu dimakannya anak tersebut. Dia hanya percaya ini bisa mengenyangkan saya, maka saya mau makan. Itu ayam. Sekarang bedanya dengan Kristen apa? Akal. Apa bedanya dengan ayam tadi? Ya, sekarang giliran Anda. Apa bedanya seekor ayam tadi dengan Kristen? Silakan. Jadi kenapa abang bawa nama binatang? Loh, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya bertanya saudara, saya bertanya. Inikah ajaran kalian? Ajaran Bible itu yang menyamakan manusia dengan binatang. Tuhan disamakan dengan domba. Orang Palestina disamakan ular muda. Pengkhotbah 3 Anda baca. Pengkhotbah 3 Anda baca. Baca Pengkhotbah 3 di dalam kitab saudara. Apa yang dikatakan? Kenapa kok nama-nama binatang yang keluar itu? Loh. Pengkhotbah 3 Anda baca. Apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3? Manusia dan binatang itu sama. Itu sama. Dan Anda diidentikan oleh Paulus dengan domba kan? Benar nggak? Sakit dulu hati aku bang. Itulah bang, Gurunda salah satunya. Aku nggak mau bersamakan sama binatang, makanya aku pindah ke ini. Kau Jo mau bersamakan sama binatang?
Pengkhotbah 3. Kita kan Pengkhotbah tak bisa 3. memaksakan orang lain. Pengkhotbah 3 nomor 19. Apapun itu Abang Juma. Nasib manusia Keimanan orang sama lain. dengan nasib Jadi binatang. jangan sesamakan sama binatang. Loh, Ya, Abang juga sesamakan sama jangankan Anda, Yesus pun Anda samakan dengan binatang. Kalian identikkan binatang. itu. Yohanes 5, Yohanes berapa itu kawan kan? Yohanes 1:29. Ngomong terus Abang pun. Benar nggak Yesus Anda setarakan dengan anak binatang, anak domba? Benar nggak? Benar. Sakit dulu hatinya bang. Benar saudara. Kalau abang mau ngomong dulu, ngomong terus aja lah, biar nanti satu-satu kita. Ya, oke. Jadi di dalam agama saudara, Yesus itu disetarakan dengan binatang, diidentikan, diumpamakan dengan hewan. Yohanes 1:29, Wahyu 5 nomor 6. Itu. Tapi kenapa Anda percaya kitab itu? Karena itu lagi tadi, Anda tidak pakai akal. Anda hanya percaya dan Anda hanya melakukan. Kan tadi sudah diakui. Ya kan? Tuhan Anda mati menjadi mayat, keluar dari kubur jadi Tuhan. Kenapa Anda percaya? Ya karena Anda tidak pakai akal. Coba kalau Anda pakai akal, mana mau kemanusiaan Anda yang berakal menyembah kepada mantan mayat, mana mau. Tuhan kok mati? Itu kalau Anda pakai akal. Tapi karena Anda pakai imani saja, dogma, maka inilah yang terjadi. Silakan. Iya, enggak apa-apa. Kalau ada teman kita ngomong, cukup untuk dia saja ditujukan, jangan bawa-bawa semua, kan gitu dia. Dikali kau si Jo. Saudara Jo, si Jo, gini bang. Ketika petunjuk itu datang dan petunjuk itu menampar kita, petunjuk itu untuk menyelamatkan kita. Jangan rasakan dera yang Anda alami, tapi lihat efeknya ke depan. Ini pengajaran, ini pelajaran bang. Apa-apa bang. Hanya kalau misalkan abang yang berkata kepada aku, cukup aku saja, jangan bawa-bawa semua, itu aja. Dikali bang. Si Jo bang. Yang perasaan artinya gini, jangan menghina, jangan. Itu kenyataan loh, Jo, yang dikatakan Guru Ndak itu. Walaupun kenyataan, yoga. Tertulis itu loh, Jo. Hanya tertuju kepada satu orang saja, begitu dia. Jangan bawa semua. Kalau Anda kalian berkata kenyataan, nggak masalah. Saudara Sijo, saya mau tanya, kalau di Kristen itu untuk menjadi seorang Kristen menelaah Bible itu pakai akal atau iman? Semua bang. Akal juga? Iya semua. Masuk akal enggak Tuhan itu mati dibunuh manusia? Nah ini berbicara dengan keyakinan bang. Kami percaya. Iman itu bang. Itu iman berarti. Katanya tadi akal. Makanya saya berkata. Apa si Jo nih? Apa kata pendeta kan? Imani saja. Dikatakan pun ke monyet, imani saja kata. Juga. Kita berbicara diganggu. Mohon maaf Guru Ndak, ini pasien saya kemarin malam kabur. Masya Allah. Ini pasien dari mana pula? Apa? Enggak lah, lanjut. Si Jo ini saya melihat hatinya udah ada cahaya sedikit, meskipun sudah masih kecil. Tapi insya Allah kalau dia selalu ketemu dengan Abang Islam. Kalau soal bercahaya bang, sangat bercahaya bang. Masya Allah. Dipuji sikit langsung bang. Baguslah. Dia, bang. Artinya kalau ada cahaya dalam hati. Saya hanya ingin tanya satu saja bang. Kalau ada cahaya di dalam hati. Biar aku bertanya satu saja bang. Ya, jawab aja nanti bang. Allah katanya maha kuasa bang. Ya benar bang. Benar. Jadi apa saja bisa Allah itu bang. Segala sesuatunya Allah bisa ciptakan. Segala sesuatunya Allah berkuasa atasnya. Jadi apa saja pun bisa gitu bang. Ya. Ya mantap. Karena aku mendapat
jawaban hari ini berbeda dengan itu aja Bang. Terima kasih Bang. Bang Pandi, terima kasih Bang ya. Jika ada kata yang salah jangan. Tunggu, aku tahu maksudnya. Sampai kau bilang jadi manusia. Itu sesuatu. Iya salah dia Bunda Rahma. Dia tanya sama aku juga. Jadi dia tanya sama aku, Uni Tuhanmu berkuasa. Iya. Bisa nggak jadi manusia? Ya nggak mau lah Tuanku. Kan dia udah bilang. Nah sama Bang Zuma tadi Allah bisa menciptakan apapun. Beda ini. Ini Jadi itu dengarkan saya. Tuhan saya maha kuasa. Atas kemahakuasaannya Tuhan saya berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Paham? Bisa yang ditanya bisa jadi apapun. Makanya ini kan di mana Anda bertanya kepada saya bisa jadi apapun? Di mana? Kapan Anda bertanya kayak gitu? Ini kan. Oh enggak bisa. Tuhan saya tidak bisa menjadi apapun. Tuhan saya hanya hakikatnya absolut tunggal. Nggak bisa menjadi makhluk. Berarti samalah jawabannya sama yang lainnya. Ya iya, masa Tuhan jadi bukan Tuhan? Bisa ndak sapi jadi ayam? Mana kemahakuasaannya kalau nggak bisa jadi apa-apa? Tuhan itu justru dia maha kuasa. Anda ngerti maha kuasa? Saking kuasanya sampai dia tidak bisa meninggalkan kemahakuasaannya itu. Kalau dia bisa berubah menjadi makhluk, menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Karena dia bisa meninggalkan kekuasaannya. Seorang raja, dia hanya menjadi raja pada episode dia jadi raja saja. Berarti dia tidak maharaja. Kenapa? Ada masa dia turun tahta. Nah kalau Tuhan kami itu tidak pernah turun tahta. Dia selama-lamanya King of King, raja di atas segala raja. Maka dia tidak pernah turun derajat. Kalau Tuhanmu turun derajat menjadi domba. Kau bawa lagi kan, domba lagi kan. Loh, kenapa Bang? Aku nggak pernah sebut nama di binatang dari tadi. Yohanes 1:29. Inilah Yesus anak domba anak domba dewa. Gimana sih? Aku jadi belepotan nyebutnya, takut salah gitu loh. Gimana dong? Hari ini bunyinya, hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Mate Mija. Oh Tuhan disembelih. Mate Mija. Tuhan itu tidak bisa turun derajat. Kalau dia Tuhan turun derajat itu bukan Tuhan, itu hantu yang berpura-pura jadi Tuhan. Disembelih bisa kayak pula. gitu. Jangan Anda bangga. Oh Tuhan Anda Tuhan saya maha kuasa. Buktinya dia bisa menjadi manusia. Oke. Kalau menjadi manusia Anda katakan sebagai maha kuasa, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Ayo. Betul Tuhan Anda bisa jadi setan? Betul Tuhan Anda bisa jadi tai? Berarti yang dimaksud kok tai pula? Loh. Anda memahami Tuhan itu maha kuasa bisa menjadi apapun kan? Soal tai pula. Aduh, ajaran gini gitu ajarannya. Loh, ada apa ini? Makanya Tuhan itu maha suci. Jangankan menjadi manusia, menjadi kembar saja Tuhan itu tidak bisa. Jadi mana kemahakuasaannya? Itulah maha kuasanya, tidak bisa jatuh dia dari kemahakuasaan itu. Maka dia tidak bisa turun level. Hanya masa ada Tuhan, ada Tuhan maha kuasa. Begitu dia turun level, mama apa? Dari tadi kau cerewet. Nenen ma. Coba kalau Tuhanmu itu tidak dinetein. Saudara, kalau Tuhanmu itu tidak dinetein sama ibunya, kalaupun dia tumbuh, dia menjadi mirip seperti pohon bonsai. Kerdil. Karena dia nggak dicucuin. Suka kali aku cara kalian menghujat. Iya, aku suka lihat kau nangis dari tadi loh. Di dalam kitabmu dikatakan Yesus nenen, paman. Kok jadi menghujat? Enggak pernah. Kalau ada dalilnya? Itu salah ayatnya Bang Zuma. Ayatnya salah itu. Jadi gini saudara Sijo, saya tahu saudara Sijo ini orang baik, anak yang baik, hatinya lembut. Saya tahu itu. Tapi ketika kemudian Anda dalam komunitas Kristen belajar Bible, orang Makassar bilang sama-sama sifat tolo-toloi. Tidak ada di antara kalian yang terbit atau orbit atau tampil sebagai pengajar yang mengandalkan akal. Kalian saling membodoh-bodohi satu sama lain. Kenapa itu
Bodoh itu identik dengan orang yang tidak berakal. Bodoh itu adalah situasi di mana orang itu tidak memfungsikan akalnya. Ketika Anda menjadi Kristen tanpa akal, berarti menjadi Kristen dalam lautan kebodohan. Makanya ketika Anda berhadapan dengan kami umat Islam, Anda merasa loh kok bisa begini, loh kok bisa kayak gini, loh kok bisa kayak gini. Itu karena Anda tidak menalar kitab Anda dengan standarisasi akal, keseimbangan. Anda pincang dalam beragama. Anda meninggalkan akal dan menuju kepada keyakinan. Sama seperti orang melihat bara. Sudah jelas menurut akal bara api itu panas, dipegang melepuh. Tapi Anda percaya, enggak kok, ini kalau dipegang ini dingin. Nah, Anda pegang, clop, aduh, manas mang, mas, nanas. Ternyata ini nanas. Kupikir dingin. Oh panas, bukan nanas. Ternyata panas kenyataannya. Begitulah agama Anda. Ketika dinalar dengan akal, ternyata agama saya tidak layak disebut sebagai kebenaran. Itu bang, itu saudara. Oh ternyata agama saya ketika dibawa di meja akademisi lalu dibedah dengan pisau pendidikan, ternyata kitab saya nggak lolos. Jadi selama ini yang saya andalkan nyanyi-nyanyi di gereja itu cuman sekedar percaya dan meyakini saja. Tapi aspek kebenarannya berdasarkan ilmu itu nggak nyambung. Makanya Bible saya ini harus dikritik, harus direvisi, harus dikritik. Bisa dikritik, bisa dikritisi, bisa direvisi. Ternyata memang begitu keadaannya. Begitu saudara ya. Saya yakin Anda orang yang baik, ada potensi Anda itu menjadi cerdas. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, agama tanpa akal itu adalah bahlul. Siap, Paman. Nah, itu dia. Silakan. Silakan si Jo. Ya ibarat orang yang jalan di tengah jalan nggak pakai baju ya, mana-mana nggak, akalnya nggak ini lagi, nggak normal lagi, kasihan ya. Iya, dia hanya percaya aku pakai baju loh, aku pakai loreng loh, pakaian seragam loh, tapi akal melihatnya orang ini nggak pakai baju, tapi dia mengatakan aku pakai baju. Itu orang apa namanya? Kurang waras. Orang yang tidak menggunakan akal atau orang yang tidak berfungsi akal. Kalau orang gila, dia pingin berakal, tapi dia ada penyakit. Tapi kalau Anda tidak gila. Anda tidak gila. Tapi Anda yang membuat diri Anda gila. Oh mama kasihan. Oh Bang Jo. Cobalah dulu Bang. Kau baca dulu Bang. Di Keluaran 33:20 Bang. Dan Tuhan berfirman, engkaulah tidak dapat memandang wajahku, sebab aku tidak ada yang satu pun memandang aku yang dapat hidup. Kenapa Yesus bisa dipandang? Kau pikir ke situ dulu. Kau anggap dia Tuhan. Oh, ini sudah bisa jadi pastor yoga ini. Yoga ini Muslim ya Gurunda ya? Iya Muslim. Beliau mu'alaf. Bisa jadi pastor dia. Assalamualaikum Bang Zuma, Unirita, Bang Fandi. Waalaikumsalam. Bagaimana si Ucok dek, masih bengkak? Dikit lagi. Alhamdulillah. Itu dikipas ya, sering dikipas-kipasi, pasang kipas angin, dingin-dingin gitu, cepat sembuh. Iya Bunda. Bang Jimu alaf yang yang sunatnya sakit sekali ini ya. Iya. Enggak, Masya Allah. Nikmat Bang, enggak sakit, nikmat kali. Padahal kata orang kayak digigit semut ya, ternyata sakit ya. Beda Bunda, aku pakai kapak Bunda. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Ini Bang Ardiansa bukan? Waalaikumsalam. Beliau Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Iya. Aku mau membaca ayat suci Al-Quran ya. Satu ayat saja. Habis itu nanti diambil alih oleh adik-adik saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan seperumpama bagi penyeru umat Islam, ustadz, kiai, ulama, apologet Islam menyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti seorang gembala yang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengarkan suara dan panggilan saja, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak memahami.
Ini cerminan orang-orang kafir menurut Al-Quran. Ini menurut Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 171. 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itu anak TK tuh. Nah, itu anak TK. Tapi kalau mereka enggak, mereka mendengar. Mereka mendengar. Misalnya dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Ditanya, ada berapa Tuhanmu di surga? 1. Padahal sudah jelas-jelas tertulis ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa Tuhanmu di surga? 1. Inilah yang dikatakan Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka hanya mendengarkan teriakan, mereka mendengarkan suara panggilan. Kambing, oh kambing. Tidak ada pernah kambing mendengar, ya paman. Gak ada, gak ada. Dia cuman menengok. Mbe, kamu sudah mandi belum? Mbe, sudah makan belum? Bom. Gak ada dia, tak ada. Dia mendengar, tapi dia tak mengerti makna. Dia nggak paham. Tidak ada alat di dalam dirinya untuk mendengarkan itu. Allah memasang alat untuk memahami itu. Allah memberi alat itu. Tetapi mereka menolak alat itu. Mereka menolak alat itu. Makanya Allah mengatakan mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Inilah akibat daripada apa? Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ini akibatnya. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka. Kami telah menyalib, kami telah membunuh. Itu Allah hukum mereka. Mereka menjadi buta, mereka menjadi tuli. Itu hukumannya. Mereka belum masuk neraka udah dihukum. 1 ditambah 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau dia beda. 1 ditambah 1 kurang om, tambah lagi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ini yang diterangkan Quran. Mereka orang Islam ketika menyeru kepada saudara-saudaranya yang kafir, orang Islam seperti penggembala yang sedang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengar, mereka hanya mendengar suara, mereka mengetahui ada panggilan, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari panggilan itu, apa makna dari suara itu. Kambing, bom, mbe, ada mobil, hus, nggak ngerti asal lari doang, nggak paham dia. Nah, sama seperti ini, punya bebel ditenteng kemana-mana, sama, tapi dia nggak paham isinya. Seperti itu. Dan pengakuan yang sangat luar biasa tadi kita dengarkan. Di Kristen itu Pak, kita tidak pakai akal. Yang kita pakai adalah iman. Setelah itu perbuatan. Ya sudah. Maka jangan salahkan saya ketika saya bertanya. Saya bertanya doang loh. Apa bedanya Anda dengan kambing? Bertanya doang. Bukan mengatakan Anda kambing. Demikian, sementara silakan diambil alih. Ya. Siap paman. Masya Allah. Lanjut Gurunda, silakan. Gurunda. Iya, gimana Dinda? Itu Din, semenjak aku nggak makan babi kan makin waras otakku loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Kalau di dalam Islam ditanya, wahai Bang Suma, ya paman, kenapa Islam dilarang makan makanan babi? Kenapa? Alasannya karena babi itu adalah makanan-makanan yang disajikan kepada roh-roh jahat. Makanan babi itu, binatang babi itu adalah menu utama untuk roh-roh gelap. Babi itu adalah makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut ajaran paganisme, ajaran politeisme, ajaran dewa-dewa, animisme. Ketika mereka mempersembahkan makanan kepada para dewa, pada setan, pada hantu, itu mereka mempersembahkan apa?
daging babi. Jadi seibarat orang yang makan daging babi adalah makan makanan yang dipersembahkan kepada setan. Makanya di Islam dilarang. Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Kenapa bisa? Ya karena babi itu makanan yang disajikan kepada berhala-berhala. Babi itu adalah makanan-makanan untuk dewa-dewa. Coba tanya teman-teman yang sering mempersembahkan babi, khususnya mereka yang menyembah dewa-dewa. Teman-temanku misalnya agama tolotang atau agama animisme. Wahai saudara, kamu kalau melakukan sesajen, apa yang menjadi menu utama? Papi. Kalau bukan papi apa? Anjing. Itu. Dan itu adalah makanan kesukaan yoga sebelum masuk Islam. Bahasanya. Iyalah. Makin banyak pita-pitanya, cacing pitanya merah-merah kulitku sebelumnya. Ini udah hilang merah-merahnya paman. Gurunda. Jadi orang yang menyajikan makanan babi sama yoga itu seibarat dia menyajikan makanan kepada setan. Karena memang dalam Al-Quran setan itu sekelompok dengan kafir. Surah Sad. Itu. Ngeri ah. Ngeri loh. Ngeri. Kenapa itu Gurunda babi itu haram ya? Karena babi itu sebelum kawin ya dengan betina itu dia ini dulu, dia pemanasan dulu dengan sesama jantan loh. Mama itu dia ya. Jadi seperti makanya babi itu ya haram. Dia pemanasan dulu sesama jenisnya, sama laki misalnya dia jantan tuh. Dia anu dulu jantan itu. Setelah ini terpuaskan jantan, barulah dia cari betina. Mama Dan kalau lapar tak ada makanan, tainya sendiri dimakan, betul nggak? Tainya dia balik ke belakang makan tai atau apanya. Mama. Makanya pendeta Bunda apa dia mengesahkan LGBTI itu kan karena makan babi dia. Mama Nauzubillah. Bunda Rahma ini kok tahu kali soal babi? Jangan-jangan punya kandang babi di belakang. Karena penyelidikan. Pernah bertetangga dengan saudara pemakan babi ya gitu. Kirain pernah punya sendiri di belakang rumah Bunda. Makanya kok paham kali, Bah. Makanya begitulah itu babi. Pemanasan dulu mereka. Kalau orang tua saya dulu di Palopo sana, kalau dia ada nangkap babi, itu digantung di pohon. Jadi pagi digantung di pohon besar, itu kurang lebih seperti yoga badannya. Digantung di pohon babinya, ya. Sebentar kita pulang dari tambak, babi itu sudah nggak ada. Iya. Hilang itu. Dimanain? Diambil sama orang sebelah kampung. 30 ekor babinya Gurunda. Diambil sama tetangga sebelah. Jadi kutanya sama bapak, Pak ini nggak berdosa? Enggak, itu kan halal bagi dia dan ini hama bagi kita. Daripada dia membusuk di sini, lebih baik begitu kita bunuh karena mengganggu, ini hama, datang dia makan, tidak apa-apa, tidak masalah. Soalnya itu kalau dijual ke mereka, nah itu kita makan uangnya nggak boleh. Tapi kan di Bible mereka perjanjian lama itu ya, punya Yahudi itu haram. Coba diedit, ditambah menjadi hutan, babi hutan. Tadinya babi tok. Tapi ditambahi hutan, akal-akalannya ya. Mungkin maksudnya jangan makan sendiri di hutan, bawa ke kampung, di tengah-tengah kampung kita makan rame-rame maksudnya. Mungkin maksudnya orang tuanya Gurunda itu daripada ini kan sama dengan membuang bangkai babi ya Gurunda ya. Iya. Ya, membuang bangkai babi gimana caranya dibuang itu supaya bangkainya nggak tertinggal di situ? Ya digantung lah. Ketika digantung itu terus diambil sama orang, ya sama aja kita buang. Iya, betul. Dibuang ke bangkai itu, dibuang pada sampah, tempat sampah kan gitu. Siap. Iya, gini. Tapi tadi Zuma sudah mengatakan bahwa harus ada akal ya. Jadi mungkin saya
Saya batalkan, kalau saya sih tentang pernyataan, kalau ada pernyataan bahwa tidak menggunakan akal di umat Kristen, ya itu salah juga, tidak benar seperti itu. Harus ada akal, harus ada akal. Tapi kan dari seluruh narasi Zuma tadi, saya bisa mendapatkan satu poin bahwa Kristen itu tidak masuk akal, tidak menggunakan akalnya memahami ajaran Yesus karena mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak masuk akal bahwa Tuhan menjadi manusia. Yesus ada akal. Dan itu menjadi kemudian dikatakan bahwa Kristen tidak masuk akal, gitu, tidak menggunakan akalnya. Nah, ada yang saya mau tanya ini. Apakah dalam memahami sebuah ajaran, termasuk umat Islam begitu ya, apakah seluruh dari narasi dari ajaran Islam ini harus hanya menggunakan akal saja, jadi harus semua masuk akal, atau ada hal-hal yang bisa di luar akal gitu, akal manusia, akal ini logika gitu ya, maksud logika. Apakah seluruh memahami Islam itu harus menggunakan akal saja, atau bisa juga hal-hal yang di luar logika kita untuk kita bisa meyakini menerima ajaran-ajaran Islam begitu. Jadi gini Bang Igel, bukan bahasanya itu bukan berarti hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan yang lain. Bukan itu bahasanya, tetapi mana yang didahulukan? Akal dulu baru beriman, atau beriman dulu baru berakal? Itu yang perlu dipahami. Karena apa? Karena Anda pun mau beriman, mau percaya itu pasti mikir dulu, betul nggak? Pakai akal dulu. Kira-kira pantas nggak ini saya imani? Betul nggak ini saya imani? Nah, itu pasti kita menggunakan akal dulu. Setelah kita menggunakan akal, yakin itu adalah kebenaran, baru kita imani. Konsepnya di situ, Bang. Konsepnya ke situ. Jadi bukan berarti oh orang Muslim ini cuman akal doang nggak pakai iman. Enggak gitu. Bukan itu. Arahnya bukan ke situ. Tetapi kita lebih mengedepankan akal dahulu. Untuk apa? Untuk beriman. Akal kita dahulukan untuk beriman. Nah, untuk mengetahui iman yang benar dan iman yang salah, mana Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah, mana kitab yang bisa disebut kitab suci dan mana kitab yang tidak bisa disebut sebagai kitab suci, itu harus menggunakan akal. Di situ poinnya yang saya sampaikan Bang Fandi Ahmad, Bang Igel. Untuk soal tepuk tangan saya nggak punya soundcard di sini. Jadi Bang Fandi yang ngerti aja. Mantap Bang Arif. Mantap. Itu ya. Silakan Bang Igel ditanggapi Bang. Iya, oke, siap. Kalau konsepnya seperti itu saya sepakat. Kristen juga begitu. Pakai akal juga. Karena kalau kita tidak pakai akal, kita bukan manusia. Tapi akal pikiran kita kan terbatas. Dalam kemanusiaan kita punya batasan. Jadi ya umat Kristen gitu juga. Pasti menggunakan akal pikirannya. Bukan tanpa akal pikiran, dengan akal pikiran lah. Karena kita manusia. Untuk menggunakan akal pikiran kita. Sehingga kita bisa beriman gitu. Kristen juga seperti itu. Baik. Kalau tidak ada akal pikiran ya bagaimana bisa beriman kan? Baik. Sama seperti hewan lah, tidak punya akal pikiran bagaimana mereka bisa beriman. Baik, saya tanggapi ya Bang. Saya tanggapi ya Bang. Silakan. Oke Bang, baik, siap. Kalau Anda memang menggunakan akal pikiran Anda untuk beriman, pasti Anda bukan Kristen Bang. Pasti bukan Kristen. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan tidak mungkin mati. Kadang orang Tritunggal bilang, oh yang mati bukan Tuhan, manusia. Ketika saya tanya, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia itu bukan Tuhan. Saya tanya lagi, yang bukan Tuhan ini mati untuk apa? Untuk menebus dosa. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan? Oh enggak, ditebus oleh Tuhan. Nah itu, akal jalan nggak di situ? Jalan nggak kira-kira?
orang-orang Tritunggal itu atau Trinitas itu yang menggunakan hal seperti itu. Jalan nggak kira-kira itu? Ya mari kita buktikan. Saya berkali-kali membuktikan bahwasanya yang pantas dan layak disebut kitab suci hanyalah, saya garis bawah, saya kasih huruf besar, saya kasih bold, saya kasih warna merah, hanyalah Al-Quran. Apakah Bible kitab suci? No. Ardiansa, kau sudah menghujat. Saya bisa membuktikan narasi saya. Apa itu kitab suci? Wahyu Tuhan yang dibukukan. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mana yang wahyu Tuhan? Ardiansa, apa namanya? Itu campuran. Mak. Itulah. Kitab suci nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh dicampur-campur dengan narasi dari manusia. Ide-ide pokok manusia nggak boleh masuk situ. Yang hanya boleh masuk situ adalah ide-ide pokok dari Tuhan. Yang bukan Tuhan tidak boleh masuk ke dalam sebuah kitab suci. Tapi kenyataannya yang terjadi di kitab Anda banyak sekali ayat-ayat tambahan di sana. Banyak sekali narasi-narasi yang bukan dari firman Tuhan masuk ke sana. Masih layakkah disebut kitab suci? Tidak. Itu kalau pakai akal. Kalau nggak pakai akal, itu kan tidak menggugurkan ketuhanan Yesus. Mulai. Itulah akibatnya. Akibatnya terlalu sering berpikiran tidak menggunakan akal. Padahal Tuhan sendiri telah menciptakan akal. Ketika Anda mengatakan ada memang dari kami itu nggak bisa, itu di luar akal, melampaui akal. Saya tanya, melampaui akal itu masuk akal atau nggak masuk akal? Mereka jawab, di antara keduanya. Ini kan nggak masuk akal ini. Ini nggak masuk akal ini, jawaban kayak gini. Silakan Bang Iqbal. Begini, jadi kita melangkah lagi keluar dari langkah ke tahapan berikutnya tentang kitab suci. Tapi nanti kita kembali ke topik utama, itu tentang akal ya. Nah, tapi kalau ke kitab suci ya, saya sepakat kalau Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Saya tidak bantah itu. Bahwa ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh umat Islam tentang sebuah kitab suci, ya itu menurut Islam. Saya tidak akan sangkal itu, tidak saya bantah. Tetapi bagi umat Kristen, Bible-nya itu adalah kitab sucinya. Umat Kristen yang menjadikan itu kitab sucinya, menganggap itu kitab sucinya yang dia kuduskan dengan kriteria yang mungkin tidak sama yang ditetapkan oleh umat Islam. Jadi tidak bisa lantas mengatakan itu bukan kitab suci. Kalau orang Kristen tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab bukan kitab suci, tidak bisa. Dia akan tetap mengatakan itu kitab sucinya. Umat Muslim pun demikian. Bagi kami Al-Quran bukan kitab suci bagi umat Kristen, karena kami tidak meyakini Al-Quran. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada akal, bahwa memang kita harus pakai akal, tidak bisa tidak pakai akal. Tetapi ketika memahami konsep Trinitas, kami bisa menerimanya dengan akal pikiran kami yang tidak bisa digapai oleh umat Islam. Umat Islam tidak bisa mencapai tahap di mana bisa memahami dengan akal pikirannya tentang Tritunggal. Ini perbedaannya. Umat Islam tidak bisa mengukur akal pikiran umat Kristen yang bisa memahami konsep Trinitas. Nah, kemudian ketika ada penjelasan-penjelasan terhadap Trinitas, penjelasan-penjelasan itu tidak bisa dipahami, jangan salahkan yang memberi penjelasan, tetapi salahkan diri sendiri yang tidak bisa mencapai tahapan untuk bisa memahami Trinitas. Saya kira begitu. Oke, kita boleh interaktif Bang? Boleh kita interaktif Bang Eagle? Sebentar Bang, bikin pusing. Kita satu-satu dulu Bang. Satu-satu Bang. Saya tambahkan soal akalnya.
koreksi jika saya salah. Bentar dulu Bang, bikin pusing. Itu ada argumen itu dari Eagle itu yang harus dihentikan penyesatannya itu. Maaf dulu, jangan diambil dulu. Biar satu-satu. Iya, bentar. Enggak. Oke, kalau gitu gini aja deh, sebentar. Memahami Al-Quran, gitu loh. Sabar dulu. Bikin pusing. Sabar dulu, biar enak diskusinya. Eagle itu membuat sebuah statement dan itu penyesatan. Kami sebagai umat Islam, bukan cuma umat Islam loh, orang yang berakal tanpa agama pun tidak akan sudi mendengarkan komentar dari Eagle tadi yang mengatakan bahwa Trinitas itu tidak dipahami umat Islam. Baca, literasi kalian mengatakan Trinitas itu misteri, bukan kata orang Islam loh. Trinitas misteri itu kata bapak-bapak gereja kalian. Lalu kalian bilang umat Islam, apa kaitannya sama umat Islam? Bapak gereja kalian aja bilang itu misteri. Misteri itu bisa dipahami nggak? Tolonglah ya, kalau bicara itu satu, bawa data biar tervalidasi. Yang kedua, izinkan kami menanggapi, karena kami tidak akan biarkan penyesatan. Tadi Bang Ardiansa mau menanggapi, bikin pusing. Nanti dulu, selesaikan dulu Eagle ditanggapi. Lanjut Bang Ardiansa, baru nanti bikin pusing. Ya betul sekali Uni Rifa. Anda salah kalau mengatakan umat Islam nggak paham tentang Trinitas. Bolehkah kita uji konsep Trinitas itu sesuai dengan akal dari Bang Eagle? Bolehkah? Bolehkah Bang Eagle? Kita masih di topik tentang akal pikiran tadi. Iya, betul. Maksud saya izinkan saya menguji. Betul. Izinkan saya menguji konsep Trinitas yang ada di akal Anda. Di akal Anda ya. Kan Anda bilang umat Islam nggak paham. Oke, bolehkah kita menguji sebagaimana pemahaman Anda tentang Trinitas terhadap jawaban Anda sendiri? Bolehkah kita uji? Saya pikir kalian tidak bisa mengujinya. Ya, kita coba. Izinkan saya. Posisi dengan status kalian yang tidak bisa mengujinya. Iya. Tunggu, ini izinkan saya menguji. Ini loh. Kalian mau menguji. Nggak bisa diuji. Tentang pemahaman gini. Omongan Anda itu tadi yang dicoba dibuktikan sama Bang Ardiansa. Anda bilang begini, kami umat Islam tidak bisa memahami Tritunggal. Betul kan? Berarti artinya Anda paham Tritunggal itu. Itu yang mau diuji. Kepahaman Anda tentang Trinitas itu yang mau diuji Ardiansa. Paham? Ardiansa Buru tidak pecut kamu nanti. Jadi begini, Ardiansa tidak memahami konsep Tritunggal. Bagaimana justru kita loh, yang saya uji, dengerin, yang saya uji itu konsep pemahaman Anda, bukan konsep pemahaman saya. Saya mengujinya menggunakan sebuah yang namanya pertanyaan. Jadi jawaban itu tetap berlandaskan atau berbasis dari akal pikiran Anda, bukan akal pikiran saya. Paham nggak? Paham nggak? Jadi begini. Ya, tunggu. Bang Ardiansa itu, sekali lagi saya ulangi ya sebelum saya pecut Anda ya. Anda bilang kami umat Islam tidak paham Trinitas, betul nggak? Iya, kalian tidak bisa memahami. Nah, udah cukup. Taruhlah ya kami nggak paham. Anda paham nggak Trinitas? Oh iya, saya paham dengan iman. Jelaskan itu kepada kami yang nggak paham. Jangan kau bilang karena nggak paham, lalu kau bilang kami yang nggak paham ketika dijelaskan. Kalau memang Trinitas itu nggak bisa kau jelaskan, kau jujur. Banyak kali ceritamu, Bah. Ya oke, sekarang saya tanya, Trinitas itu, Trinitas itu. Sekarang pertanyaan saya, ngomong-ngomong soal Trinitas, ini jawaban Anda ya, bukan jawaban saya ya. Silakan dijawab jawaban Anda. Ngomong-ngomong soal Trinitas, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib, dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Udahlah, aku mau sholat dulu. Gantian Uni ya, habis ini Uni gantian ya. Aku mau sholat dulu ya Bang Adi. Iya, gantian ya. Uni gantian, aku habis ini mau. Kita pindah topik sudah nih. Oh, ada kegiatan aku habis ini. Woi, masih belum pindah Ardiansa itu. Ardiansa itu belum pindah. Ardiansa itu menguji pemahamanmu tentang Trinitas. Aduh. Jadi Ardiansa menguji saya. Boleh nggak saya jawab, Eagle? Ardiansa mau menguji saya. Sama bikin pusing, cap-cip kembang kuncup dulu ya, biar mana yang bisa kita hadapi nih. Ini aduh. Ya, Bang bikin pusing, diem dulu. Ya, saya bertanya simpel nih. Kan di dunia ini hanya ada dua. Satu Tuhan, dua bukan Tuhan. Bukan Tuhan ini meliputi banyak. Bumi bukan Tuhan. Pokoknya segala ciptaan Tuhan pasti bukan Tuhan.
Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Nah, saya mau tanya dulu, ini apakah sedang menguji atau bagaimana? Iya, saya sedang menguji pemahaman Anda, bukan menguji pemahaman saya, bukan. Menguji pemahaman Anda. Jadi menguji. Jadi jawaban Anda yang saya harapkan, itu adalah jawaban dari akal Anda yang katanya Anda lebih paham, Anda paham dan umat Islam nggak paham. Oke, anggaplah kami nggak paham. Kami yang nggak paham ini, izinkanlah kami untuk mencari paham. Mencari paham kami dengan cara bertanya kepada yang paham. Izinkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya, ini agak berat Bang Ardi. Aku wudhu dulu ya. Aku izin wudhu dulu. Berat. Gantian habis ini, Bang Fandi, jangan kemana-mana ya. Oke. Silakan. Jawab aja simple. Yang mati di tiang kayu salib, simple aja. Itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Simple aja. Ini sedang menguji. Enggak, ini sedang menguji Tritunggal tadi ya. Saya tanya, ini sedang menguji kan? Tadi mau menguji katanya ya. Ya, silakan. Sedang menguji kan? Silakan. Nah, ini sedang menguji. Iya, sedang menguji pemahaman Anda sendiri. Jadi apapun yang keluar dari Anda, apapun yang keluar dari Anda, saya sebentar saya jawab ya. Iya, silakan. Saya jawab. Silakan. Oke. Kalau Ardiansa mau menguji saya, iman saya, maka Anda tidak layak untuk menguji saya. Karena seorang profesor bisa menguji mahasiswa. Yang saya uji itu bukan iman Anda. Tidak bisa menguji tentang Tritunggal. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Sekarang saya ganti. Saya tidak menguji. Di sini saya tidak menguji. Saya ganti ya. Saya ganti ini. Saya ganti. Saya tidak menguji. Kalau gitu saya mau bertanya. Dengerin dulu. Sabar dulu Bang Igil. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Begini. Abang sabar dulu ya. Sabar. Saya ganti. Ini saya tidak menguji. Ini kita berdiskusi. Sekarang saya tanya kepada Anda. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Saya nggak menguji. Tadi, begini, dengar dulu. Enggak, jawab dulu. Kita ke topik utama tentang Zuma yang lebar tadi. Ya jawab pertanyaan saya. Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa nggak bisa jawab? Saya tidak menguji Anda. Ke narasi. Loh, saya tidak menguji Anda. Saya tidak menguji Anda ya. Saya rubah. Saya tidak menguji Anda. Ya, saya nggak melebar. Sabar. Tenang. Iya, tenang. Kenapa nggak jawab, Bang? Bang Igel. Begini Ardiansa. Begini. Bang Igel. Sebentar, host. Nah, begini, saya naik. Bang Igel. Ini dengar dulu. Bang Igel. Alasan saya naik tadi adalah ketika host ngomong. Bang Igel, Bang Ardi sebagai mahasiswa bertanya kepada Anda yang sebagai profesor, silakan. Betul. Saya adalah mahasiswa Anda. Saya adalah murid Anda. Saya ingin mengetahui dari seorang profesor. Pertanyaan saya, Pak Profesor, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Teman-teman jangan lupa di follow akun saya. Thank you, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Silakan dijawab, Bang Igel. Ya, gini Ardiansa, Anda belum layak untuk bertanya. Anda harus selesaikan SMA-nya dulu, baru bisa masuk ke tingkat mahasiswa. Jadi, ya, pertanyaan saya simpel. Kenapa Anda nggak mampu menjawab pertanyaan anak SMA? Kenapa Anda nggak mampu menjawab pertanyaan anak SMA? Kenapa? Saya jawab. Ya. Karena Kristen nggak pakai akal. Di sini masih azan, Dek. Saya jawab. Siap, Guru. Dia malu mengakui karena memang Kristen tidak berakal. Oke, Zuma. Iya, kesimpulannya. Dindar Diansa, habis ini antum bacakan 2 Korintus 10 nomor 5 bahwa Kristen itu memang dimatikan akalnya gitu ya. 2 Korintus 10 nomor 5, Gurunda. Iya, orang Kristen itu tidak boleh pakai akal dalam beragama, nggak boleh. Itu dalilnya. Silakan. Saya tanya. Habis azan saya kencingi kepalamu, sabar. Habis sholat ya, kamu di sini jangan kabur. Saya belaki kepalamu Zuma. Zuma, saya mau tanya kamu. Enggak, jawab. Bang Zuma masih mau sholat. Bang Zuma masih mau sholat, Bang. Bang Zuma mau sholat dulu. Izinkan Bang Zuma sholat. Kalian ya kan? tidak layak berdebat dengan saya. Hanya Zuma saja. Kalau nggak layak, kenapa Anda nggak mau turun?
Kenapa Anda nggak mau turun? Kenapa? Silakan turun kalau memang ini nggak layak. Bang Zuma tadi, saya mau bicara Bang Zuma mau sholat. Bang Zuma mau sholat. Saya turun dulu, nanti saya naik lagi. Ya silakan turun. Silakan, kalau nggak mampu jawab pertanyaan saya turun. Silakan. Kamu masih SMA belum? Ya itu buktinya Anda nggak punya akal. Itu buktinya Anda nggak punya akal. Teman-teman, Bang Zuma sudah ke masjid. Ini adalah natur kedua. Yang mati di atas pohon itu bukan Tuhan, tapi natur keduanya Tuhan. Aduh ya Allah. Terlalu mudah buat saya, makanya jangan ditanyain kepada. Kemana Bang Zuma? Host? Dihapus, di report. Waduh, akun besar lagi. Di report. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Dihapus dari live katanya. Mana tadi? Coba kita. Parah ini. Naikin lagi host. Siap. Ya, silakan Bang bikin pusing. Kita akan menguji bahwasanya Anda berakal atau tidak. Pertanyaan saya simple. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tentu Tuhan kita. Yang lahir kan Tuhan. Oke, stop dulu ya. Ah, gitu loh. Maksud saya diskusi itu ketika ditanya apa jawab apa gitu kan? Betul? Oke. Oke, sabar Bang bikin pusing, sabar ya. Berarti Tuhan mati. Iya, Yesus mati. Yesus adalah Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan mati ya. Oke, ada berapa jumlah Tuhan, Bang? Tiga. Oh, Tuhannya 3? Ya. Betul. Oh, mantap. Ya. Berarti Tuhan Anda berjumlah 3, betul? Ya, betul sekali ya. Yang mana yang Anda sembah? Anaknya, Yesus, ya. Kenapa yang lain enggak? Ya karena sudah diberikan kepada Yesus delegasi kekuasaan. Siapa yang memberikan? Bapaknya. Ketika sudah memberikan, bapaknya nggak punya lagi wewenang. Punya ke semesta ini. Yesus kan diberikan punya kuasa. Kan? Surga. Iya. Oke. Siapa yang memerintahkan Anda? Saya butuh perintah ya. Saya butuh perintah. Siapa yang memberikan perintah kepada Anda, kepada manusia Kristen? Siapa yang memberikan perintah untuk beribadah kepada Yesus? Enggak, perintah ibadah itu enggak ada. Selesai kita. Perintah ibadah enggak? Selesai kita. Selesai. Ya sudah. Berarti Anda bukan mengikuti keinginan Bapak, tapi mengikuti keinginan manusia. Keinginan Yesus. Masuk dong Bang Ardi. Emang kapan Yesus pernah mengatakan untuk menyembah Yesus? Pernah nggak Yesus mengatakan untuk menyembah Yesus? Begini. Enggak, saya tanya, pernah atau tidak? Kalau ditanya itu dijawab lah. Pernah atau tidak Yesus mengatakan untuk menyembah Yesus? Pernah nggak? Nggak ada. Kenapa Anda ngomong sesuatu yang nggak ada semua? 1, dari Bapak nggak ada. 2, dari Yesus nggak ada. Lalu siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus karena Yesus berkata, aku diberikan kuasa. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya tanya perintah. Siapa yang memerintahkan Anda? Orang pertama kali yang memberikan perintah kepada Anda untuk menyembah Yesus siapa? Yesus berkata, aku diberikan kuasa. Saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya sekali lagi. Yang saya tanyakan adalah perintah, ya, perintah. Nih, minumlah. Dengerin, Bang. Dengerin. Sabar dulu, Bang. Sabar, ya. Tidak minumlah. ada perintah. Sabar Bang. Iya, sabar ya Bang. Sabar Bang ya. Sabar ya Bang. Sabar. Iya, sabar ya Bang. Sabar ya. Oke. Ini adalah air. Minumlah air ini. Itu perintah untuk apa? Untuk minum air. Makanlah makanan ini. Itu perintah untuk apa? Untuk makan. Udah, jangan kayak anak SD gini pelajarannya. Oke, sekarang pertanyaan saya sekarang. Sebutkan nama satu orang, saya minta nama ya. Sebutkan nama satu orang atau nama subjek bisa siapa aja. Sebutkan nama subjek yang memberikan perintah untuk menyembah Yesus. Perintah yang saya tanyakan. Udah dijawab, nggak ada, Ardi. Kok diulang-ulang sih? Nggak ada. Oh ya sudah. Berarti Anda menyembah Yesus berdasarkan keinginan sendiri.
Nggak ada perintah menyembah Yesus, makanya kita nggak beribadah. Nggak ada perintah ibadah dari Yesus, makanya kita nggak beribadah kepada Yesus. Nggak ada perintah menyembah Yesus kan? Nggak ada, terus kita menyembah Yesus. Kenapa Anda menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus? Gimana caranya Kristen menyembah Yesus? Coba. Loh, Yesus katanya Tuhan. Iya, gimana kita menyembah Yesus di dalam konteks apa kita nungging-nungging kepada Yesus? Kan enggak. Ini gimana nih orang nggak ngerti? Gini loh, Anda menyembah Yesus nggak? Kamu yang nggak ngerti ibadah Kristen itu seperti apa? Kamu nggak ngerti, Ardi. Ya, dalam pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel, Bang. Bersujud, ruku, dan menyebutkan Yesus Akbar, nggak pernah. Ya udah, kita nggak melakukan itu. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Ya memang, ya yang kamu tanyakan, ada nggak perintah menyembah Yesus? Kita tidak menyembah Yesus. Ayo. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Nggak ada perintahnya. Enggak, saya tanya Anda menyembah siapa? Nggak ada penyembah kok. Kita nggak punya ibadat penyembahan, nggak ada kita. Lah berarti Anda nggak punya Tuhan dong. Berarti Anda nggak punya Tuhan dong. Berarti Anda nggak punya Tuhan dong. Kok nggak punya Tuhan sih? Yang kamu tanyakan di mana perintah dari Yesus bahwa Yesus harus disembah? Ya kita nggak ada perintahnya, kita nggak menyembah Yesus. Ya sudah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nggak peduli. Yang nggak peduli. Nggak usah. Makanya kamu kok nggak peduli? Ini diskusi nih. Ini diskusi kok nggak peduli gimana sih abang ini? Kamu tuh pertanyaannya kelas anak SD. Makanya kalau kena kelas anak SD kenapa nggak bisa jawab? Justru saya jawab kamu barusan. Lah, Anda bilang nggak peduli? Anda bilang nggak peduli? Perintah menyembah Yesus. Lalu kenapa Kristen menyembah Yesus? Mana ada Kristen menyembah Yesus? Coba. Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus. Mana ada Kristen menyembah Yesus? Ya oke, sekarang saya tanya, Anda menuhankan Yesus nggak? Ya saya tanya. Iya, Yesus Tuhan. Oke, pertanyaan saya. Pertanyaan saya, sabar. Siapa? Dengerin dulu, sabar. Anda menuhankan Yesus betul? Kamu tuh kayak anak SD logikanya. Sabar dulu. Sabar. Tenang ya. Anda menuhankan Yesus, betul? Iya dong, Yesus Tuhan kok. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menuhankan Yesus? Yesus ngaku Tuhan kok. Anak manusia Tuhan. Di mana? Di mana? Aku diberikan kuasa di bumi dan surga. Loh, itu bukan mengaku Tuhan. Yang ngaku Tuhan lah. Loh, mana secara eksplisit? Mana secara eksplisit tanpa ditafsir siapapun juga yang mengaku aku adalah Tuhan? Mana? Sesungguhnya anak manusia ada Tuhan hari Sabat. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Mana ayatnya? Yesus mengaku aku adalah Tuhan. Mana? Itu dia ngaku aku Tuhan atas hari Sabat. Mana Tuhan? Yang lain, ke situ lagi ke Tuhan. Sekarang gitu, main terjemahan. Lah sekarang gini. Kalau main terjemahan, dengar Ardi. Kalau main terjemahan, maka nggak ada masalah. Matius 7:21, ya. Ya memanggil Tuhan dimarahin, bukan karena dia manggil Tuhan kan? Iya Tuhan memang iya, Kyrios. Berarti orang Kristen. Lah berarti bukan Tuhan, simple. Ya simple, berarti bukan Tuhan. Kenapa dia marah? Hah? Wah, kalau dipanggil Tuhan kok dipanggil Tuhan marah? Ayo gimana sih kamu? Marah gimana maksudnya? Ya, Matius 7:21. Coba baca. Setiap orang yang memanggil, ya silakan baca. Baca dulu dong, Iya, baca. Silakan baca. Bukan kok susah orang kali yang memanggilku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, ya. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapak atau melakukan kehendaknya sendiri? Salah dong. Berarti bukan karena yang suruhnya bukan karena dia manggil Tuhan kan? Gimana sih ini orang? Nah sekarang saya tanya, yang untuk masuk ke surga itu melakukan kehendak siapa? Enggak, kamu demi kepentingan Enggak, kamu. Saya tanya. Anda mengatakan di Matius 7:21 tadi, Anda mengatakan bahwasanya bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan dapat menempati kerajaan surga. Pertanyaan saya, yang bisa menempati kehendak dengerin, yang bisa menempati surga, kok tantrum? Kenapa tantrum? Sabar, gak usah tantrum. Tenang Bang, tenang ya, sabar dulu Bang, sabar ya. Di mana Yesus mengaku aku adalah Tuhan, di mana? Saya jelasin ya.
Enggak, saya nggak minta penjelasan. Yesus marah kan? Loh, saya nggak minta penjelasan. Saya nggak minta penjelasan, Bang. Loh, saya nggak minta penjelasan. Gue bilang itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Loh, saya nggak minta penjelasan. Berarti Yesus dipanggil Tuhan marah, harusnya dipanggil Tuhan, kan gitu kalau logikanya. Memang Yesus adalah Tuhan. Nah itu makanya kalian tuh kejedot kalau menggunakan. Lu kok kejedot? Gimana sih? Saya bilang Yesus mengaku Tuhan, kamu bilang itu bukan Tuhan, itu Oke, Tuhan. sekarang saya tanya, apa definisi Kyrios? Enggak, sekarang saya tanya, arti Kyrios apa? Artinya Tuhan, Rab. Itu artinya begitu. Beda nggak Tuhan dengan Tuhan? Beda nggak? Beda dong, beda. Ya sudah, Yesus Tuhan atau Tuhan? Jadi Yesus itu enggak, Yesus Tuhan atau Tuhan? Enggak, saya tanya, Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Jawab. Jadi Yesus marah dipanggil Tuhan apa enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu dong. Jawab dulu dong. Kalian itu menggunakan Matius 7:21. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Ya, jawab dulu. Iya, dijawab. Iya, dijawab dulu. Yesus Tuhan atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Ya sudah, berarti bukan Tuhan kan? Ya berarti yang mati bukan Tuhan dong. Enggak, berarti bukan Tuhan kan? Yang mati bukan Tuhan dong. Loh, ya bukan emang. Yang mati emang bukan Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan mati? Mati Tuhan kan kamu yang bilang Tuhan mati, bukan saya. Karena menggunakan terjemahan Kyrios adalah Tuhan, ya Tuhan. Yang bilang Tuhan mati kamu, bukan saya. Kan pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Tuhan ya bukan Tuhan. Ya udah, kalau memang ya sudah, berarti yang mati bukan Tuhan kan? Ya kan? Yang mati bukan Tuhan kan? Lawan saya kan bikin pusing. Enggak. Sama kayak santai. Biasa aja. Kalau tubuh saya bersemangat ya. Biasa aja. Enggak, yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Jangan kemana-mana. Jawab pertanyaan saya. Ya jawab. Yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Kesabaran. Iya, jawab dulu. Pertanyaan kamu dari awal. Enggak, jawab dulu. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Saya bilang Tuhan. Loh, kamu katanya Tuhan. Katanya Tuhan tadi. Loh, pertanyaannya dia bingung sendiri. Gimana lah ini abang ini, Allah, diskusi kok nggak jujur. Anda sendiri yang mengatakan di awal, Anda mengatakan yang mati Tuhan, di tengah-tengah ada revisi. Oh, berarti Tuhan bukan Tuhan. Oke, sepakat, iya Tuhan. Ya sudah, berarti yang mati Tuhan bukan Tuhan. Berarti Tuhan nggak pernah mati. Cakep. Hanya orang gila yang menganggap Tuhan mati, Bang. Hanya orang gila. Enggak gila. Karena yang mati. Loh, ya justru itu orang gila. Kalau orang menganggap Tuhan, loh, kalau orang menganggap Tuhan itu mati, dengerin. Yang mati kan Tuhan, apa Tuhan nih menurut Andi? Loh, kan menurut Anda Tuhan tadi. Ya, sekarang yang pertama dibalik. Yang pertama kan menurut Anda Tuhan. Dengerin dulu. Dengerin dulu, ngomongnya gantian. Anda suaranya nggak lebih besar dari suara saya kalau ketumpuk gini, Bang. Tetap lebih besar suara saya gitu loh. Ya, sepakat ya bahwa Tuhan dalam Kristen tidak pernah mati ya. Sepakat ya. Loh, menurut Anda gimana? Kok sepakat dengan saya? Ya kan yang mati bukan Tuhan, tapi Tuhan. Loh, menurut Anda yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati Tuhan apa Tuhan ini pertanyaannya? Loh, ya pertanyaan saya, yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Loh, menurut apa nanti kalau saya bilang Tuhan? Menurut Tuhan, tapi Tuhan. Ya udah ikutin kamu aja. Gimana lah ini? Diskusi kok nggak konsisten? Kalau diskusi itu yang konsisten, Bang. Kalau diskusi yang konsisten. Kalau di awal Anda mengatakan Yesus Tuhan, sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengaku aku adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Ya itu udah tahu. Di mana? Anak manusia itu Tuhan. Oh, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Lu saya nggak tanya itu. Lu saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya. Lu saya nggak tanya itu kok. Lu saya nggak tanya itu. Bang Ardi serius aja hadapi orang gila. Saya nggak tanya itu. Lu hadapi. Lu pertanyaan saya simpel, Bang Hadi. Pertanyaan saya simpel, Bang Hadi. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Kalau emang nggak ada, selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu? Kan ada. Saya udah sampaikan. Mana ada? Mana? Bukan Tuhan. Mana? Yohanes 13:13. Ayo.
Itu Tuhan kucluk. Udah, Tuhan. Ya oke Tuhan ya. Itu Tuhan, bukan Tuhan. Oke, makanya saya ikutin logikamu. Itu Baru Tuhan tanya ya. aja siapa Tuhanmu? Ya, Yesus itu mati, yang Udah mati tadi. berarti 3 Tuhannya dia Bang Andi. Tuhannya Oh, Tuhannya 3 tiga. katanya. Tuhannya 3. Udah, Kalau Bang. Tuhannya 3 wajar lah, mati 1 masih ada 2, udahlah. Otaknya nggak dipakai. Kalau orang menganggap Tuhan ada 3, kalau orang menganggap Tuhan ada 3, otaknya nggak dipakai gitu loh. Jadi ya, karena Tuhan, gila. Ardi, bagus lah kalau Tuhannya 3, mati 1 masih ada 2. Oh iya benar. Ikuti Tapi aja. Bang Andi, tapi 7 loh itu. Wahyu 5 ayat 6, 7. Bang Andi, itu bonus itu. Bonus. Heran lihat kalian ya. Bang Andi mau tanya dong Bang Andi. Heran lihat kalian. Bang Andi dia mau lari dari pertanyaan saya Bang Andi. Bang Andi. Enggak, Bang Andi, disimpulkan dulu Bang. Disimpulkan Enggak, dulu. tanya dulu lah, Diam gantian dulu. dulu lah. Disimpulkan dulu pertanyaannya. Yang mati di tiang salib Tuhan apa Tuhan? Yang mati adalah Yesus. Jabatan Yesus Tuhan ya. Udah gitu Jadi aja. Tuhan mati. Udah. Ya betul. Tuhan mati. Udah tadi Bang Andi. Udah. Bukan itu, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya di mana Yesus mengaku sesembahan. Nah, gitu aja. Teos. Nah, di mana? Tadi katanya Tuhan. Loh lah ya Tuhan kan teos. Loh, Tuhan itu teos. Loh. Oke. Lu nggak ngerti bahasa Yunani lo dia. Dia nggak ngerti bahasa Yunani tapi ketawa. Yesus ngomong. Dia nggak ngerti bahasa Yunani tapi ketawa. Dia Mardi. Lu Anda nggak ngerti bahasa Yunani lo? Dengar Ardi dom. Lu enggak, Anda itu ngerti nggak bahasa Yunani? Sabar. Enggak, di mana Yesus mengaku teos? Di mana? Sabar. Iya, di mana? Silakan. Sabar. Iya, di mana? Sabar. Iya, sabar. Iya, jawab. Iya, sabar. Jawabannya udah dijawab itu. Jawabannya sabar. Jawabannya gimana sih orang udah menjawab sabar? Itu jawabannya. Aduh, memang harus selalu akalnya mati ketika berdiskusi dengan teman-teman Muslim. Teman-teman Kristen harus gitu. Karena kalau akalnya nggak mati, teman-teman Kristen bisa jadi mualaf gitu. Gini loh Bang Adiasa. Kalau kasih pertanyaan sama orang gila itu kata pertama itulah jawabannya. Coba diulangi pertanyaannya. Kata pertama yang dia ucapkan itulah jawabannya. Coba diulang pertanyaannya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Di mana Yesus mengaku teos? Di mana Yesus mengaku teos atau Tuhan? Di mana? Teos. Boleh saya jawab? Oh, anak saya nggak tanya anak Allah. Saya tanya di mana Yesus mengaku teos? Ya, Yesus mengaku anak Allah. Nah, itu saya jawabannya. nggak tanya anak. Dia anaknya. Itu ada jawabannya udah. Dia anak. Saya nggak tanya anak Allah. Pertanyaan saya di mana Yesus mengaku teos? Ya, si Pak Tampu mau menjawab. Silakan Pak Tampu. Boleh saya jawab? Ya. Ya, silakan. Mengaku teos, orang dia mengaku anaknya teos. Anda diam dulu. Anda diem. Di mute aja. Udah diem. Udah bikin pusing di mute dulu. Kalian kalah ya. Bisa saya jawab? Iya. Kalian kalah ya udah kalian Yang kalah sama waras, orang yang gila. waras yang mengalah Bang. Yang waras yang Yang mengalah. waras ngalah ya udah. Silakan Bang Tampu. Kabur. Silakan Bang Tampu. Ya. Iya. Coba Anda baca di kitab Yohanes pasal 14 ayat ke berapa? Coba. 14 nomor 6. Yohanes. Yohanes 14:6. Aduh. Kira-kira pertimbangan Anda bagaimana di sana? Pertimbangan saya di sana tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, nggak pernah. Nggak ada. Halo? Nah, iya nggak ada. Pertimbangan saya Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Nah tuh. Masih banyak ayat-ayat yang mendukung tentang ketuhanan Yesus, Bang. Ya sudah, tunjukkan saya satu aja. Tunjukkan satu ayat yang mengatakan. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengaku Tuhan, di mana? Kasihan kalian, Bang. Iya di mana? Nanti kalian pertanggungjawabkan umat-umat yang kalian sesatkan. Ayatnya di mana? Ini diskusi ini diskusi, Bang. Ayatnya di mana? Terlalu apa? Aduh, kasihan ya. Loh. Kami aku itu Tuhan sendiri. karena bukan saja dia Tuhan, tapi karena kesuciannya, karena perkataan-perkataannya yang penuh dengan keadilan. Kayak gini ini saya serahkan aja penuh dengan moral. Ikuti aja sendiri dia. Juga para rasul-rasul termasuk Rasul Paulus. Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz Alif. Ya.
Lanjut. Ayatnya itu suci, Bang. Perkataan-perkataan Rasul. Udah ada, kalau yang kayak gini saya serahkan Bang Hadi sama Ustaz Alip lah. Itu mendidik anak muda supaya menjadi orang yang berguna dengan moral, bukan dengan kata-kata lain, supaya Anda tahu. Ini orang gila nih orang. Jangan ngomong sendiri, Bang. Jangan ngomong sendiri. Bang, gantian bicaranya boleh nggak? Silakan gantian bicaranya. Dari masa ke masa nubuatan Tuhan itu. Iya, jangan naik jual obat. Bang, jangan naik jual obat. Buset, lebih parah ini dari yang tadi. Silakan Ustaz Alip. Ini lebih parah ya. Sanggup nggak, Ustaz? Ya gimana orang lebih parah? Ustaz Alip.